Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nurul Hidayah dengan NIM 20011100053. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pencarian informasi dan pengamatan mengenai strategi pembelajaran metode in the news. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode strategi in the news, langkah-langkah metode strategi in the news, kemudian relevan atau tidakkah metode strategi in the news untuk pembelajaran sekolah dasar, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan metode strategi in the news. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian metode strategi in the news. Metode in the news sendiri menurut Silberman disebut sebagai berita-berita utama adalah metode pembelajaran yang menjadikan peserta didik terlibat dan menumbuhkan ketertarikan mereka pada topik yang akan dibahas. Metode ini juga akan menghasilkan kekayaan materi dan informasi bagi peserta didik karena dalam metode ini peserta didik diharuskan mempunyai atau mencari informasi dari buku, surat kabar, artikel, dan sumber informasi lainnya. Secara sederhana, peningkatan literasi informasi melalui metode in the news yaitu peserta didik diajarkan dan diharuskan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan tema pembelajaran dari berbagai sumber. Intinya, melalui metode in the news dapat meningkatkan literasi informasi yang mencakup keterampilan mencari informasi, keterampilan mengidentifikasi informasi, keterampilan mengolah informasi, dan keterampilan mengkomunikasikan informasi. Yang kedua ada langkah-langkah metode in the news. Dalam langkah-langkah metode in the news ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu indikator apa saja yang harus dipersiapkan di antaranya. Indikator pertama yaitu siswa dapat menggunakan teknologi digital untuk mengakses dan menciptakan informasi guna mengembangkan pengetahuan, dan subindikator yakni siswa mencari informasi yang beragam, siswa menggunakan blog atau internet sebagai sumber informasi, siswa mampu menyeleksi informasi mana yang boleh dan tidak boleh digunakan. Yang kedua, indikator kedua yaitu menggunakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan subindikator yakni siswa menyeleksi informasi berdasarkan konfirmasi atau diskusi dengan guru maupun teman sebaya. Dan siswa mampu mencantumkan sumber informasi dengan benar. Indikator ketiga yaitu kemampuan untuk mengakses dan menggunakan informasi dari berbagai sumber dengan subindikator, yakni peserta didik dapat memanfaatkan sumber yang tersedia, buku ataupun internet. Siswa dapat menulis dan merangkum informasi yang dia dapat, serta siswa dapat mengkomunikasikannya pada orang lain menggunakan bahasanya sendiri. Yang ketiga ada relevan atau tidakkah metode in the news untuk peserta didik sekolah dasar. Menurut saya, setelah kita mengetahui apa pengertian metode in the news dan bagaimanakah langkah-langkah pelaksanaan metode ini, dan saya dapat jelaskan bahwasanya metode in the news atau mencari materi pada berbagai sumber termasuk metode yang kurang relevan. Karena bahwasanya pada dasarnya seorang peserta didik memang harus mampu mencari informasi dari berbagai sumber. Dan untuk peserta didik sekolah dasar itu sumber informasinya sebagian besar diajarkan di sekolah dari guru yang mengajarnya dan bantuan orang tuanya juga. Karena itu, peserta didik sekolah dasar yang berada di kelas rendah pasti masih membutuhkan bantuan untuk mendapatkan informasi dari seorang gurunya. Sedangkan untuk peserta didik kelas tinggi mungkin saja hal ini sedikit relevan, tetapi tetap saja ketika pencarian informasi harus berada dalam pengawasan orang dewasa. Tetapi segi positif dengan adanya penggalian informasi dari berbagai sumber ini melatih peserta didik untuk bisa mencari materi di berbagai sumber dengan baik dan benar. Hal tersebut juga dapat meningkatkan literasi peserta didik dengan adanya kegiatan membaca yang dilakukan oleh peserta didik ketika proses pencarian informasi tersebut dilakukan.
Kemudian yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan metode in the news. Yang pertama, kelebihan metode in the news dapat memperluas wawasan peserta didik dan pendidik, mendapatkan informasi tidak hanya di satu sumber saja, melatih pemahaman literasi dalam mencari dan menerima informasi, mengetahui kebenaran informasi yang didapat, dan meningkatkan pola pikir yang kritis. Kekurangannya yaitu ada 3, dapat mendapatkan informasi yang kurang tepat jika tidak berhati-hati, kurangnya keakuratan informasi yang didapat, dan ketika peserta didik mencari informasi harus dengan pendamping orang dewasa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.